Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duratus Saada. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas review 2 jurnal dari mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis atau yang biasa disingkat dengan TPA. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Review materi Tata Niaga, judul artikel, Jurnal Utama, Analisis Struktur Perilaku dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis atau STA Mantung, kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Nama jurnal Agrisa, volume dan halaman, vol 4, nomor 2, halaman 91-104. Tahun terbit 2012, penulis Nur Baladina, reviewer Duratus Saada, tanggal reviewer 1 April 2020. Jurnal pembanding, judul artikel, Analisis Struktur Perilaku dan Penampilan Pasar Kentang di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Nama jurnal, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis atau JEPA, volume 1 nomor 2, halaman 69-79, tahun terbit 2017, penulis Melisa Dinda Anggraini dan Nur Baladina, reviewer Duratus Saada, tanggal reviewer 1 April 2020. Pokok pembahasannya yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada analisis pendekatan, yang kedua pendekatan SCP, yang ketiga market conduct, dan yang keempat market performa. Untuk yang pertama analisis pendekatan. Analisis pendekatan di sini merupakan karakteristik dari komoditas serta kondisi permintaan dan penawaran. Untuk jurnal 1, pendekatan komoditasnya yaitu wortel. Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat berpotensi untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A, kurang gizi, dan pengobatan beberapa jenis penyakit seperti tumor atau kanker. Dikutip dari Rukmana 1995. Namun besarnya jumlah produksi dan konsumsi wortel belum mencerminkan pemasaran yang efisien. Jurnal kedua yaitu pendekatan komoditas kentang. Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura dan tanaman pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Indonesia. Kentang juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi masyarakat selain beras. Menurut Adrianto, konsumsi kentang di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan permintaan kentang dapat dipenuhi apabila produsen atau petani dapat meningkatkan produksi dari kentang. Yang selanjutnya yaitu analisis pendekatan kelembagaan. Nah, di jurnal 1 sendiri lembaga yang terlibat yaitu lembaga STA, Subterminal Agribisnis, dan lembaga lain yang terlibat juga ada petani, pedagang cendekulak, pedagang grosir atau retail, pedagang pengumpul, pedagang antar daerah, dan pedagang pengecer. Pada jurnal 1 terdapat 6 lembaga pemasaran. Selanjutnya yang ke jurnal kedua, lembaga pemasaran terlibat yaitu petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Terdapat 5 lembaga pemasaran yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu analisis pendekatan fungsional. Di jurnal pertama terdapat 3 fungsi yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran sendiri, petani wortel yang sebagai produsen hanya melakukan fungsi penjualan, sedangkan seluruh responden pedagang melakukan fungsi pertukaran yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Untuk fungsi fisiknya, pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Nah, sortasi di sini yaitu pemisahan produk yang sudah bersih menjadi bermacam-macam mutu atas dasar sifat-sifat fisik. Sedangkan pengertian dari grading sendiri yaitu sortasi produk menjadi bermacam-macam fraksi mutu sesuai dengan standar klasifikasi yang telah diakui atau dasar nilai komersial dan kegunaannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi fasilitas. Pedagang melakukan fungsi fasilitas berupa panjar. Panjar di sini yaitu uang muka sebagai tanda jadi. Seperti contoh, pihak penjual minta panjar 10% dari harga wortel tersebut. Pada jurnal 2 yaitu
Untuk pendekatan fungsional, petani kentang yang sebagai produsen hanya melakukan fungsi penjualan, sedangkan seluruh responden pedagang melakukan fungsi pertukaran, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi fasilitas dilakukan oleh seluruh pedagang, yaitu sortasi dan transportasi, sedangkan penyimpanan hanya dilakukan oleh tingkat pengecer. Fungsi pengemasan juga dilakukan oleh seluruh responden pedagang kecuali pedagang besar. Yang selanjutnya yaitu tingkat konsentrasi pasar. Di jurnal pertama, pemasaran wortel di SDA Mantung dan Desa Tawangsari berada pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect market. Nah, pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna sendiri yaitu pasar yang mana di dalamnya hanya terdapat satu atau beberapa pedagang saja yang menguasai harga dan juga pasar, sedangkan pembelinya sangat banyak. Jadi ini yang menyebabkan posisi tawar petani wortel berada pada kondisi lemah, yaitu sebagai price taker. Untuk di jurnal kedua, tingkat konsentrasi pasarnya secara umum, struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas mengarah pada pasar oligopoli dan atau monopolistik. Untuk pasar oligopoli sendiri yaitu hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar, sedangkan untuk pasar yang monopolistik, banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Untuk selanjutnya yaitu tingkat diferensiasi produk. Pada pemasaran wortel sendiri, seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah atau from utility. Pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan seperti yang saya sebutkan di awal untuk membedakan harga wortel atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Nah, selain menetapkan harga yang berbeda untuk ukuran wortel yang berbeda, pedagang juga menetapkan harga yang berbeda untuk kualitas warna umbi dan kemulusan umbi wortel yang berbeda. Biasanya wortel yang ditanam di lahan tetelan harganya lebih tinggi karena warna umbi lebih cerah dan mulus, serta tidak gampang busuk seperti ketika ditanam di ladang maupun sawah. Untuk jurnal yang kedua, diferensiasi produknya berdasarkan konsep diferensiasi produk, struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas baik berdasarkan ukuran, kualitas, dan varietas kentang belum ada diferensiasi yang cukup berarti dalam pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Nah, tingkat diferensiasi produk kentang terlihat dari segi nilai tambah yang dihasilkan lembaga pemasaran terhadap kentang yang dipasarkan. Berdasarkan tingkat diferensiasi produk sendiri dapat disimpulkan bahwa struktur pasar yaitu pasar oligopoli di mana kentang yang dipasarkan merupakan produk yang homogen. Selanjutnya yaitu hambatan keluar masuk pasar atau barriers to entry. Untuk jurnal yang pertama, bagi pedagang baru akan cukup menemui hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Hal ini dikarenakan pedagang baru harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar, serta mengikuti aturan main yang sudah ada, jika ingin menjadi pedagang yang bertahan dan berkembang usahanya. Adapun untuk menjadi pedagang dadakan atau tiba-tiba tidak ada aturan yang signifikan menghambat. Hanya resikonya wortel yang dijual mungkin harganya rendah atau tidak laku karena belum mempunyai banyak kenalan sesama pedagang dalam satu level atau pedagang pada level yang lebih tinggi. Khusus pedagang grosir, hambatan untuk keluar masuk pasar secara administratif lebih rumit dibanding lembaga pemasaran lainnya karena perlu menyelesaikan terlebih dahulu urusan perizinan dan administrasi sewa kios dengan pihak pengelola SDA Mantung. Untuk jurnal yang kedua, hambatan masuk pasarnya tidak ada hambatan yang cukup berarti untuk pelaku pasar yang lain masuk dalam pemasaran kentang. Namun bukan berarti pelaku pasar secara bebas untuk masuk pasar, di mana mereka harus dapat menyesuaikan kondisi pasar yang ada meskipun tidak terlalu mengikat. Kesimpulannya, berdasarkan hambatan masuk pasar bahwa struktur pasar di Desa Sumber Brantas yaitu pasar oligopoli. Untuk tingkat pengetahuan pasar pada jurnal pertama sendiri, sebenarnya SDA Mantung itu setiap 2 hari sekali menyediakan informasi tentang harga dari 14 jenis komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten Malang, dan itu termasuk komoditas wortel. Tetapi petani yang cukup sering mengakses informasi harga biasanya hanya petani yang sekaligus merangkap sebagai pedagang.
atau petani yang sering menjual sayuran hasil produksinya langsung ke STA Mantung. Nah, sedangkan informasi harga yang diterima petani wortel lainnya kebanyakan bersumber dari teman sesama petani atau pedagang yang biasa membeli wortelnya. Lemahnya informasi harga yang mereka terima menyebabkan petani kurang mempunyai perbandingan tentang harga yang sesungguhnya terjadi. Nah, kesimpulannya, seluruh lembaga pemasaran di daerah penelitian mempunyai informasi pasar yang lebih sempurna dibandingkan petani. Sebagian pedagang tidak hanya mengetahui informasi tentang harga, namun juga tentang permintaan dan penawaran pasar terhadap wortel. Sumber informasi harga yang diterima pedagang selain dari papan agroinfo yang disediakan STA juga berasal dari pedagang dalam satu level maupun dari pedagang pada level yang di atasnya. Untuk jurnal yang kedua, tingkat pengetahuan pasarnya yang dimiliki lembaga pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas, masing-masing lembaga pemasaran memiliki tingkat pengetahuan pasar yang berbeda. Pengetahuan pasar yang dimiliki oleh petani cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan pasar yang dimiliki oleh pedagang, khususnya pada tingkat informasi harga kentang, sehingga petani memiliki daya tawar rendah dan sebagai price taker. Kondisi ini menyimpulkan bahwa struktur pasar kentang merupakan persaingan tidak sempurna atau oligopoli. Terdapat dua kesamaan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Maksud saya terdapat kesamaan antara jurnal utama dan jurnal pembanding, yaitu posisi petani di sini lemah karena hanya sebagai price taker, dan juga tingkat pengetahuan pasarnya petani ini juga cenderung lemah karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh petani. Yang selanjutnya yaitu analisis struktur pasar berdasarkan perhitungan analisis. Untuk jurnal yang pertama, dari hasil pengujian 5 alat analisis, yaitu analisis pangsa pasar atau market share, indeks Diefenbacht-Hindernwall, Herfindahl, CR4, indeks Rosenbult atau IR, dan koefisien Gini atau IG, diketahui bahwa 4 analisis menyatakan struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna atau oligopsoni. Hanya satu alat analisis, yaitu indeks Rosenbult, yang menyebutkan bahwa struktur pasar wortel pada kelima jenis lembaga pemasaran di STA Mantung di Desa Tawangsari mengarah pada persaingan sempurna. Jadi kesimpulannya, karena 4 di atas itu mengarah pada persaingan tidak sempurna, jadi ya pasar persaingan tidak sempurna. Untuk di jurnal yang kedua, sama juga perhitungannya menggunakan 5 alat analisis, yaitu market share, CR4, IHH, IR, dan IG. Untuk mengetahui struktur pasar, diketahui konsentrasi pasar masing-masing lembaga pemasarannya, yaitu 1 lembaga pemasaran kentang menyebutkan adanya pasar monopolistik, 4 lembaga pemasaran kentang lainnya menyebutkan struktur pasar yang terbentuk merupakan pasar oligopoli. Dapat disimpulkan parameter yang digunakan sebagai alat analisis pangsa pasar masing-masing lembaga pemasaran kentang yang seringkali didominasi kemungkinan terjadinya pasar oligopoli dan monopolistik, sehingga secara umum struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas mengarah pada pasar oligopoli dan atau monopolistik. Yang selanjutnya yaitu market conduct. Pada jurnal pertama, lembaga pemasaran yang terlibat juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada petani, pedagang candakula, grosir atau retail, pedagang pengumpul, pedagang antar daerah, dan pedagang pengecer. Nah, di jurnal pertama sendiri memiliki kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran wortel, yaitu STA atau Subterminal Agribisnis Mantung. Pengelola STA sendiri di sini melakukan promosi dengan berbagai cara, mulai dari brosur, surat kabar, radio, televisi, bahkan via web atau internet. Namun STA belum menerapkan standar mutu maupun pembuatan label atau merek atas wortel yang diperdagangkan, sehingga promosi yang dilakukan STA dikatakan belum optimal. Pada jurnal 2, lembaga pemasaran yang terlibat petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer. Nah, pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas memiliki kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran kentang. Meskipun kelembagaan tersebut tidak dalam bentuk organisasi, namun hanya dengan kesepakatan yang terjalin antar lembaga pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas dapat membantu tersalurnya kentang dari petani sampai konsumen akhir. Saluran pemasaran kentang yang terbentuk juga cukup efisien digunakan dalam mendistribusikan kentang hingga ke pasar konsumen.
Yang selanjutnya yaitu pola saluran pemasaran. Nah, pada jurnal pertama sendiri terdapat 9 macam saluran pemasaran wortel, di mana saluran 1-6 terdapat pada kelembagaan STA Mantung atau Subterminal Agribisnis Mantung, dan saluran 7-9 terdapat pada kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Nah, ini bisa dilihat 9 macam saluran pemasaran wortel di Kabupaten Malang. Untuk jurnal yang kedua ditemui 4 macam saluran pemasaran kentang. Nah, sebenarnya di jurnal kedua sendiri itu tidak dijelaskan secara rinci tentang 4 macam saluran pemasaran kentang tersebut. Cuma saya menyimpulkan sendiri dari nilai R, dari tabel R per C rasio, dan di situ dituliskan juga saluran pemasaran yang ada. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Pada pemasaran wortel di STA Mantung di jurnal pertama dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari, seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah atau from utility. Nah, pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Sedangkan pada jurnal yang kedua, petani kentang yang sebagai produsen hanya melakukan fungsi penjualan, sedangkan seluruh responden pedagang melakukan fungsi pertukaran, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Hal ini dilakukan dengan pembelian pada pedagang di tingkat yang lebih tinggi dan dijual ke pedagang selanjutnya untuk memperlancar sistem distribusi kentang. Fungsi fasilitas dilakukan oleh seluruh pedagang, yaitu sortasi dan transportasi, sedangkan penyimpanan hanya dilakukan oleh tingkat pengecer. Fungsi pengemasan juga dilakukan oleh seluruh responden pedagang kecuali pedagang besar. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan penentuan harga. Pada jurnal pertama, dalam menentukan harga wortel tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentuan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang canda, kula, dan grosir atau retail STA Mantung, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional. Di sisi lain, penentuan harga jual wortel oleh pedagang grosir atau retail dan pedagang pengumpul lebih didominasi pedagang antar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa harga wortel di daerah penelitian cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah. Sedangkan pada jurnal yang kedua, kebijakan penentuan harga di tingkat petani ditentukan oleh tengkulak, sedangkan pada tingkat pedagang mereka sendiri yang menentukan harga kentang yang dipasarkan. Kondisi ini memunculkan persaingan harga antar pedagang karena harga di tingkat pedagang satu akan mempengaruhi pedagang lainnya dan pedagang di tingkat selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu market performa. Pada jurnal pertama, farmer share-nya untuk wortel kualitas A dan B serta sedikit C, share harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 7 dari kelembagaan tradisional sebesar 63,78%. Hal ini disebabkan karena dalam saluran pemasaran ini hanya melibatkan 2 pelaku pasar dan pedagang pengecer membeli wortel langsung dari petani dengan harga yang tinggi, sehingga nilai margin pemasarannya kecil dan share harga yang diterima petani lebih besar. Walaupun saluran 7 paling menguntungkan bagi petani, namun mempunyai kelemahan karena kapasitas produksi yang mampu dibeli oleh pengecer terbatas, yakni sekitar 100-300 kg per hari. Sedangkan pada jurnal 2, perbandingan share harga menunjukkan bahwa saluran pemasaran 3 petani kentang memperoleh share harga yang lebih tinggi, yaitu 71,84% dibanding dengan saluran pemasaran yang lain. Nah, hal ini dikarenakan saluran pemasaran 3 itu merupakan saluran yang lebih pendek dan menunjukkan lembaga pemasaran yang terlibat lebih sedikit, sehingga share harga yang diterima petani lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu margin pemasaran. Nah, margin pemasaran di sini menunjukkan selisih antara harga beli dan harga jual kentang yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Semakin tinggi selisih harga beli dan harga jual, semakin tinggi juga margin pemasarannya.
Saluran pemasaran yang mempunyai nilai margin besar biasanya mengindikasikan bahwa dalam saluran tersebut melibatkan lebih banyak pelaku pasar yang terlibat. Namun dalam penelitian pada jurnal pertama, nilai margin terbesar pada saluran 5 dan 8 tidak menunjukkan kalau melibatkan lebih banyak pelaku pasar. Saluran pemasaran terpanjang justru terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 4 di STA Mantung, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar dengan nilai margin pada saluran pemasaran 1 sebesar rupiah 445 per kilogram dan pada saluran pemasaran 4 sebesar 564 rupiah per kilogram. Perbedaan hasil penelitian ini dengan teori terkait disebabkan karena wortel yang dipasarkan dalam saluran pemasaran 1 dan 4 adalah wortel kualitas C atau ST, sehingga walaupun ada pelaku pasar yang terlibat dan paling banyak dibanding saluran pemasaran lainnya, namun karena harga jualnya rendah, maka nilai margin pemasarannya juga rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai margin suatu saluran pemasaran selain dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran pemasaran, aktivitas pemasaran yang dilaksanakan, dan keuntungan yang diharapkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat juga dipengaruhi oleh kualitas produk yang diperdagangkan. Sedangkan pada jurnal yang kedua, yaitu berdasarkan hasil perhitungan margin pemasaran pada keempat saluran pemasaran kentang di Desa Sumber Berantas, dapat disimpulkan bahwa total margin pemasaran tertinggi pada saluran pemasaran 1 yaitu rupiah 5.380 per kilo, sedangkan total margin pemasaran pada saluran pemasaran 2 sebesar Rp4.400 per kilo. Nilai total margin pada saluran pemasaran 3 merupakan total margin pemasaran terendah, yaitu Rp3.920 per kilo. Nilai total margin pada saluran pemasaran 4 yaitu Rp4.880 per kilo. Yang selanjutnya yaitu integrasi pasar. Nilai RC rasio terendah berada di tingkat petani produsen wortel. Hal ini disebabkan karena dalam jangka waktu 100 hari berusaha tani wortel dan dengan resiko kegagalan yang lebih besar, setiap Rp1 yang diinvestasikan petani hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp1,69, sedangkan pedagang pengumpul dalam jangka waktu beberapa hari saja, 1-3 hari, dan dengan resiko yang lebih kecil, setiap Rp1 yang diinvestasikan pedagang pengumpul akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,58. Untuk integrasi pasar pada jurnal yang kedua, pemasaran kentang di Desa Sumber Berantas berjalan efisien. Nilai RC rasio setiap pedagang lebih dari 1, artinya usaha yang dilakukan pedagang yang terlibat dalam pemasaran kentang layak dan menguntungkan. Dan pada keempat saluran pemasaran yang memiliki nilai RC rasio tertinggi yaitu pada tingkat pengecer, dan yang terendah yaitu tengkulak. Hal ini dikarenakan biaya pemasaran di tingkat pengecer lebih rendah dan penerimaan yang diperoleh lebih tinggi dibanding pedagang lain. Berdasarkan jurnal pembanding yang nomor 2, yaitu nilai RC rasio setiap pedagang lebih dari 1, artinya usaha itu menguntungkan. Berarti pada jurnal pertama itu merupakan berjalan efisien, seperti itu, karena di jurnal pertama itu RC rasionya lebih dari 1 semua. Cuma pada jurnal utama ini tidak dijelaskan apakah berjalan efisien atau tidak. Hanya dijelaskan bahwa RC rasio rata-rata terendah berada di tingkat pedagang pengumpul dan di tingkat petani. Maksud saya nilai RC rasio terendah pada jurnal pertama berada di tingkat petani produsen wortel dan tertingginya berada pada pedagang pengumpul. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan jurnal. Untuk kelebihan sendiri pada jurnal utama yaitu saluran pemasaran dijelaskan secara rinci. 9 tadi itu semua saluran pemasarannya dijelaskan dalam jurnal tersebut. Terus yang nomor 2, perhitungan analisis struktur pasar lengkap, di mana ada 5 berdasarkan perhitungan analisisnya, ada market share, CR4, IHH, IR, dan IG. Untuk jurnal pembanding, kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, perhitungan analisis struktur pasar lengkap. Terus yang kedua, dijelaskan lengkap mengenai jenis pasarnya, seperti contoh pada hambatan masuk pasar termasuk
pasar oligopoli pada tingkat pengetahuan pasar termasuk pasar oligopoli atau pasar persaingan tidak sempurna. Sedangkan kelemahan dari jurnal tersebut pada jurnal utama dan jurnal pembanding besar biaya dari masing-masing fungsi pemasaran juga tidak dijelaskan. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran di jurnal utama dan jurnal pembanding juga tidak dijelaskan. Untuk yang di jurnal utama, perbedaan teori dengan hasil analisis. Terdapat perbedaan teori dengan hasil analisis. Perbedaan teori dengan hasil analisis terjadi pada margin pemasaran pada jurnal utama. Nah, saluran pemasaran yang mempunyai nilai margin besar biasanya mengindikasikan bahwa dalam saluran tersebut melibatkan lebih banyak pelaku pasar yang terlibat. Namun dalam penelitian ini, nilai margin terbesar pada saluran 5 dan 8 tidak menunjukkan kalau melibatkan lebih banyak pelaku pasar. Sedangkan pada jurnal pembanding sendiri, pola saluran pemasarannya tidak dijelaskan secara rinci sehingga reviewer membuat sendiri berdasarkan analisis RC rasionya. Maksudnya berdasarkan hasil analisis tabel RC rasio yang ada pada jurnal pembanding tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.